Nah, kali ini dititik beratkan pada saraf tepi, ya, yaitu tentang saraf saraf otonom dan saraf somatik. Ya. Nah, baik, lanjut. Nah, jadi sistem saraf ini kita garis besarnya kita bagi dua, susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Ya. Nah, saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis. Ya. Nah, kemudian saraf tepi itu saraf aferen dan saraf eferen. Ya. Aferen itu yang masuk, ya, membawa impuls dari perifer masuk ke pusat, ya, membawa impuls. Nah, nanti apa itu impuls nanti kita lihat. Ya. Nah, kemudian saraf eferen membawa impuls dari pusat ke perifer, ke organ-organ. Ya, itu ada yang somatik namanya, ada yang otonom. Ya, nah itu secara garis besarnya demikian. Nah, nanti kita lebih banyak membahas tentang somatik dan otonom ini, ya, tapi tetap terkait dengan pusatnya. Ya. Nah, baik, lanjut. Nah, ini gambar anatominya, ya. Ini ada pusat, ya, yaitu otak, ya, dan media spinalis tengah, ya, yang turun. Nah, yang keluar dan masuk, ya, itu namanya akson-akson, ya. Jadi bagian dari saraf, ya, akson. Nah, nanti dia membentuk berkumpul, ya, membentuk namanya nervus, ya. Jadi nanti membentuk nervus dia. Nah, ini yang kita lihat di gambar ini adalah nervus ini, ya, saraf, ya, nervus itu saraf, ya. Nah, secara anatomi nanti dia berbentuk nervus, ya, macam-macam nervusnya, ya. Nanti ya, secara anatomi kalian pelajari, kita dia hafalkan, ya. Lanjut. Nah, ini lagi, ya, pusatnya otak dan medulla spinalis, kemudian keluar atau masuk, ya. Nah, dalam nafas itu ada yang keluar, ada yang masuk itu, ya, akson. Itu akson itu halus, ya, benang seperti benang-benang, cuma dia berkumpul banyak, ya, jadi kelihatan sebagai uh, nervus, ya, yang besar, ya. Nah, secara anatomi kalian pelajari, ya. Lanjut, ya. Nah, jadi ada juga pembagian berdasarkan tempatnya nanti anatomi belajar, ya. Nah, kemudian ini lihat gambar di sini, ini dari pusat, ya, dari pusat, nah, namanya pusat motorik, nah, itu ya, di otak. Nah, itu impulsnya turun, ada jalurnya, yaitu jalur saraf dari otak sampai ke batang otak, terus ke medulla spinalis, terus ke otot yang dituju, ya, otot-otot yang dituju, ya. Nah, jadi itu jalurnya, itu jadi ada perintah dari otak yang mengerjakan, yang melaksanakan tuh otot. Nah, itu namanya sistem motorik, ya, sistem motorik, ya. Nah, jadi dalam sistem motorik itu nanti kita belajar ada yang namanya upper motor neuron, ya, itu bagian atas dari, ada lower motor neuron, nah itu yang di bawah, yang melaksanakan perintah dari medulla spinalis, ada saraf eferen, ya, menuju ke otot. Nah, ya, yang saraf eferen yang menuju ke otot ini yang kita sebut dengan neuron motor alfa, ya, neuron motor alfa itu tergolong lower motor neuron. Sedangkan sisanya ke atas yang juga membawa impuls dari otak itu kita sebut upper motor neuron, ya. Nah, nanti ada hubungannya dengan apa yang terjadi bila kerusakan upper motor neuron beda dengan kerusakan lower motor neuron. Nanti pelan-pelan kita lihat, ya. Ya, lanjut.
Nah, sebaliknya ada lagi yang masuk dari perifer, dari kulit, dari mana, dari ya. Nah, ada saraf yang masuk, ya, impulsnya masuk, impuls masuk melalui nanti masuk ke medula spinalis juga, ya, kalau dari kaki, dari mana, ya, dari badan. Nah, masuk, nah naik naik ke otak, ya, impulsnya naik ke otak, sampai di otak ada tempat khusus untuk menyadari, ya. Nah, namanya pusat sensorik, ya. Nah, di pusat sensorik ini, nah, baru bisa kita sadar bahwa ini ada sesuatu. Apa ada rasa nyeri, ada rasa suhu, dingin, panas, dan sebagainya. Ya, itu bisa dirasakan setelah impulsnya sampai di otak bagian sensorik. Ya, di otak ada bagian-bagian lagi. Ya, nah, bagian sensorik. Nah, kalau tadi bagian motorik untuk menggerakkan otot-otot. Bagian sensorik di otak untuk menerima atau menghayati apa yang dirasakan. Ya gitu. Dirasakannya di ujung kaki, yang terkena ujung kaki misalnya, kaki terkena paku misalnya, ya, rasa nyeri, nah di impulsnya disalurkan melalui saraf menuju ke otak. Nah, di otak merasakan, ya, baru kita sadar bahwa ada rasa nyeri karena tertusuk paku misalnya. Nah, gitu juga. Nah, tapi kalau diblokir di jalan, ya, misalnya pada waktu khitan, ya, waktu sunat khitan, ya, nah, atau jahit luka, kulitnya dijahit waktu luka, itu diberi obat penghilang rasa sakit, ya. Nah, penghilang rasa sakit ini menyebabkan tidak ada impuls ke otak, jadi nggak tahu, nggak berasa, ya. Nah, begitu kira-kira, ya. Jadi, walaupun ada trauma, kalau nggak sampai di otak, kita tidak merasakan, ya. Atau dalam perjalanan ada gangguan, kita tidak merasakan, ya. Nah, itu kira-kira yang dari perifer masuk atau yang dari pusat keluar ke perifer, ya. Jadi, ya, secara garis besarnya demikian. Ya, lanjut. Nah, jadi kita bicara tentang neuron. Nah, itu sel saraf, ya, sel saraf, ya. Nah, jadi sel saraf ini ada 3 kelompok. Adanya neuron aferen tadi, ya, masuk, ya, masuk, ya, membawa impuls dari luar masuk ke pusat. Nah, kemudian neuron eferen yang keluar dari pusat ke perifer. Kemudian ada interneuron. Nah, ini interneuron adanya di dalam pusat, ya, dari otak dan medula spinalis, ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh neuron tadi, ya. Lihat panahnya, ada panah ke atas ini yang masuk ke pusat. Pusatnya ini kebetulan digambarkan medula spinalis ini. Ya, ini ada neuron dari sensorik, masuk, ya, menuju ke pusat, ya. Kemudian dari pusat keluar menuju ke otot ini, ya. Nah, ini namanya eferen, saraf eferen. Nah, kemudian ada yang namanya interneuron, ya. Nah, kemudian ada antara sel dan neuron dengan neuron ada yang namanya sinap. Nah, tapi sinap nanti kita bahas khusus, ya. Nah, jadi yang kita lihat sekarang, ya. Nah, ini yang neuron juga, ya.
neuron aferen juga, ya, atau neuron sensorik. Kemudian di interneuronnya nih yang banyak. Nah, kemudian eferennya, neuron motor. Ya, nah ini macam-macam modelnya. Ya, oke. Ya ini gambar skematik saja ya. Ya, lanjut. Nah ya, jadi tentang neuron aferen, aksonnya mulai dari perifer. Nah ini namanya di perifer itu ada reseptor. Nah reseptor ini yang mendeteksi, yang menerima impuls, ya, berupa sel yang menghasilkan apa namanya impuls listrik nanti ya. Nah, kita nanti bahas juga tentang listrik. Nah, reseptor ini umumnya merupakan sel tersendiri, ya. Nah, tapi ada juga reseptor ya yang ada di dinding sel, ya. Itu namanya reseptor juga, tapi beda. Ya, reseptor di dinding sel ada lagi. Nah, ya, jadi ini yang reseptor berupa sel atau ujung sel, ya, ujung neuron yang berfungsi menerima rangsang. Ini namanya reseptor. Ya, nah, tapi nanti ada lagi reseptor pada dinding sel, itu bedakan. Ya. Nah, tapi ini sekarang kita bicara tentang reseptor berupa sel. Ya. Nah, oke. Nah, badan sel ada di dekat susunan saraf pusat. Nah, jadi itu dia apa dari akson ini, ya, reseptor, terus impulsnya menjalar melalui akson. Tadi gambar yang tadi ya, melalui akson. Nah. Coba balik mundur, ada gambar tadi. Balik mundur. Nah, itu ada sel. Nah, ya, ada badan sel, ya, itu yang di atas, ya, itu badan sel, ya. Jadi ada reseptor, ada akson naik, ya. Nah, akson namanya serat aferen, ya. Kemudian di satu tempat ada badan sel neuron, ya, badan sel neuron. Nah, nah nanti kalau badan sel neuron ini berkumpul membentuk yang namanya bisa lupa, maaf ya, kalau udah tua ini bisa mendadak lupa, ya. Nah, namanya ganglion, ya. Masih ingat, alhamdulillah, ya. Namanya ganglion, ya. Nah, jadi ada nanti dia ngumpul berbentuk ganglion. Nah, nanti dari ganglion ini masuk ke dalam susunan saraf pusat, ya. Nah, ya, jadi kemudian kalau yang efferent, nah dari pusat ada badan selnya keluar menuju ke otot kah mana, ya. Nah, yang efferent tergantung nanti saraf somatika atau saraf otonom kah, ya. Nah, jadi pada dasarnya demikian, ada saraf aferen, ada saraf eferen, ya. Ya, lanjut. Nah, jadi interneuron semuanya ada di dalam susunan saraf pusat interneuron ini. Nah, pada manusia ada sekitar 100 miliar, jadi banyak ya sel, ya. 100 miliar sel interneuron aja. Nah, fungsinya menghubungkan aferen dan eferen, ya, mengintegrasikan respon dari perifer, ya, respon perifer. Ya, ya, lanjut. Nah, kemudian neuron eferen yang tadi kita lihat ada badan selnya di dalam
susunan saraf pusat. Ada badan sel, kemudian aksonnya keluar, ya, aksonnya keluar menuju perifer, ya. Nah, jadi contohnya ini kalau yang somatik itu saraf motorik, ada lagi untuk otonom, ada neuron, ya. Nah, ya, ada neuron preganglion, ada neuron postganglion namanya. Karena nanti ada ganglionnya saraf otonom ini. Ya. Nah, jadi ada 2 neuron. Ya. Di saraf otonom ada 2 neuron. Nah, namanya ganglion, namanya neuron preganglion dan neuron postganglion. Ya. Nah, nanti ketemu lagi ganglion, kumpulan dari badan-badan sel, ya, untuk otonom. Ya, oke, lanjut. Nah, ini potongan dari medula spinalis, ya, medula spinalis. Ya. Nah, ya, secara histologis ini bisa kita lihat, ya, ada bagian yang lebih putih. Nah, ya, jadi ada apa? Medula spinalis itu panjang, ya, sejak dari bagian dari otak, ya, sampai ke sakrum, ya. Sakral namanya, ya, bagian sakral, ya, itu panjang. Nah, potongan melintangnya mirip semua kayak begini, jadi kayak ada kupu-kupunya, ya. Nah, yang kupu-kupu yang agak gelap ini tempat berkumpulnya badan sel neuron. Sedangkan yang putih tempat jalannya atau tempat terkumpulnya akson. Jadi akson dan badan selnya jalannya terpisah, ya. Nah, jadi itu sepanjang medula spinalis kita lihat gambar putih. Jadi ada kelompok badan sel, ada kelompok akson, ya. Nah, begitu. Nah, kemudian kita lihat lagi ini, ya, gambar yang biru, ya. Biru itu neuron afferent yang masuk dari perifer, masuk ke medula spinalis atau ke pusat, ya. Nah, jadi sebelum masuk dia ada badan selnya. Nah, tadi yang saya bilang badan sel berkumpul membentuk ganglion, ya. Nah, kemudian yang hijau ini interneuron, ya. Nah, interneuron bisa lebih dari satu, banyak. Nah, kemudian yang ungu, nah ini sel untuk saraf otonom, ya. Kalau yang merah untuk saraf somatik. Jadi tempat adanya berbeda, ya. Nah, jadi kita lihat secara anatomi ada yang namanya cornu dorsalis. Nah, itu tempat masuknya, ya. Cornu lateralis itu tempat asal dari saraf otonom. Kemudian cornu ventralis itu untuk asal saraf motorik. Nah, jadi tempat asalnya beda-beda, ya. Nanti dia yang efferent itu berkumpul. Nah, nanti bertemu dengan yang afferent membentuk nervus, ya. Jadi nanti secara anatomi kalian belajar nervus apa, ya. Nah, oke, itu secara sederhananya digambarkan demikian, ya. Jadi ingat, ada kalau mau masuk afferent badan selnya di luar. Kalau efferent badan selnya di dalam saraf pusat, ya, gitu. Nah, kalau yang otonom nanti di luar ada lagi ganglion lain, ya, otonom. Kalau yang motorik tidak ada lagi, langsung, ya, langsung ke otot. Baik, lanjut. Nah, jadi
Apa itu sebenarnya yang saya sebut impuls tadi? Ya, impuls itu adalah penjalanan listrik, ya, berupa listrik. Nah, ya, oh tubuh ada listrik, ada, ya, di makhluk hidup ada listrik, ya. Nah, jadi di tubuh kita selalu menjalar listrik, ya. Selama kita hidup, listrik ini selalu ada menjalar melalui dinding sel pekarangsang, ya. Nah, lihat aja apa itu sel pekarangsang. Ya, lanjut. Ya. Nah, ya, sel pekarangsang itu ada saraf. Wah, ya, neuron, ya. Nah, itu di otak aja kira-kira 100 miliar, ya, sel saraf. Nah, ya. Kemudian otot. Otot itu ada 3 macam, otot lurik, otot polos, otot jantung. Ya. Nah, ya, ini jaringan pekarangsang juga, dan semua menghasilkan listrik. Menghasilkan listrik yang kita sebut biolistrik. Nah, sekarang kita mau tahu gimana kok bisa dihasilkan, gimana caranya. Ya, kita lihat lanjut. Ya. Gimana sih kok listrik bisa terbangkit di sini? Ya, lanjut. Nah, contoh dulu. Apa sih listrik itu kok nggak kelihatan tapi ada bukti? Ya. Nah, kita bisa menyadap listrik itu, dimasukkan ke alat, ya. Misalnya yang namanya EKG. Ya, alat EKG kita masukkan. Alat itu namanya elektrokardiograf. Ya. Hasil rekamannya namanya elektrokardiogram. Ilmunya namanya elektrokardiografi. Ya. Nah, jadi disadap itu saraf listrik dari yang dihasilkan di jantung, ya, disadap. Nah, kemudian masuk ke alat EKG. Nah, kemudian bisa direkam menjadi elektrokardiografi, kardiogram, ya. Nah, bisa dibaca. Nah, ya, ilmunya namanya elektrokardiografi. Ya. Nah, jadi gitu juga yang dari otot bisa, ya. Elektromiografi, ya. Nah, kalau kontraksi itu menghasilkan atau dimulai dengan listrik dulu, ya, peristiwa listrik baru peristiwa mekanik, ya. Nah, gitu juga otak menghasilkan listrik, itu juga dinding lambung misalnya menghasilkan listrik, dan ini bisa direkam. Nah, bisa melihat irama yang sehat, bisa melihat kejadiannya ketika ada terganggu, ada penyakit, bisa dilihat. Ya. EKG normal kita tahu, EKG yang ada kelainan kita bisa pelajari. Nah, gitu. Jadi gitu, ya. Jadi ada EKG, AMG, EEG. Nah, ya. EEG ini bisa fungsi otak. Ya. Nah, fungsi otak juga melalui menghasilkan listrik. Listriknya normal kah atau masalah? Nah, ya. Jadi semua dengan listrik yang dihasilkan bisa dipelajari apakah ada gangguan fungsi atau normal. Ya, begitu ceritanya. Ya, lanjut. Nah, kita kembali ke yang dasarnya. Ada apa di tubuh kita? Ya, sudah belajar ya. Ada cairan tubuh. Udah belajar ya, cairan tubuh. Nah, di dalam cairan tubuh itu tidak hanya air, ada elektrolit, ya. Nah, ada ion, ada kation, ada anion. Nah, di luar sel, ya, itu interstisial dan plasma, natrium dominan.
namanya kation, telur yang dominan anion. Ya. Sedangkan pada intrasel di dalam sel itu yang dominan kalium. Ya. Nah, ya dengan fosfat dan sebagainya yang bukan ya. Nah, jadi beda ya, beda ionnya ya. Nah, beda muatan listriknya berbeda. Ya, mudah-mudahan kalian pernah belajar mengenai atom. Nah, nah, ya, berapa muatan anion, kation, listrik, ion, ya, ion negatif, ion positifnya. Nah, beda antara natrium dan kalium. Nah, ini akan menimbulkan perbedaan tekanan listriknya, ya. Nah, namanya voltase, ya. Lanjut. Nah, ya, jadi ada tadi antara luar dan badan sel, dalam sel berbeda muatan listriknya, ya. Nah, tapi di dinding sel yang membatasi luar dan dalam ini ada namanya pintu ion yang bisa dimasuki antara lain oleh natrium tadi, oleh kalium tadi, ya. Nah, natrium yang ada di luar banyak bisa masuk ke dalam sel. Kalium yang banyak di dalam sel bisa keluar ke ekstrasel melalui pintu ion. Nah, ya. Nah, kalau pintu ionnya terbuka baru bisa keluar masuk. Kalau pintu tertutup nggak bisa, ya. Nah, sekarang pintu ionnya terbuka, ada yang melalui kalau dinding selnya ini kena muatan listrik atau kena rangsang listrik. Nah, begitu kena listrik, pintu ionnya terbuka, natriumnya bisa masuk. Nah, kemudian ada yang namanya ligan GT. Jadi kalau kena zat kimia tertentu, ya, atau zat tertentu ya, ada lagi yang mechanical gated. Ya. Kalau terangsang secara mekanik, ya mekanik, misalnya ya, rambut diraba, nah, tapi rangsang di akar rambut menyebabkan kita berasa itu mekanik. Nah, kalau listrik, ya itu dengan rangsang listrik yang sehari-hari bisa terjadi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini gambar berikutnya ini dinding sel. Dinding sel, ya. Nah, ada nih ada cairan ekstrasel, ya. Extracellular fluid, cairan ekstrasel. Ada cairan intrasel, ya. Intracellular fluid. Ada dinding pemisah, namanya membran plasma, plasma membran. Nah, di dinding inilah banyak pintu ion tadi. Nah, yang gambar kiri, pintu ionnya sedang tertutup. Natrium yang di luar banyak, nggak bisa masuk. Ya. Yang gambar tengah, karena rangsangan, ya, tertentu natriumnya bisa masuk karena pintu ionnya terbuka. Ya. Pintu ion terbuka, natrium masuk. Nah, ketika natrium masuk, dia membawa muatan listrik. Maka akan terjadi perubahan. Ya. Dengan banyaknya natrium yang masuk, maka terjadi perubahan muatan listrik. Nah, nanti saya lihatkan gambarnya. Nah, kemudian bisa tertutup lagi. Ketika tertutup, natrium nggak masuk lagi. Malah ada yang namanya pompa natrium. Nanti didorong lagi, natrium keluar. Ya. Nah, ini yang terjadi pada dinding sel ketika dirangsang. Yang tengah ini ketika dirangsang, pintu ionnya terbuka. Nah, perangsangannya tadi ada 3 macam. Ya, bisa listrik, bisa mekanik, bisa kimia. Ya. Oke, lanjut.
Nah, jadi ada berapa istilah? Ada namanya potensial membran, ada peristiwa depolarisasi, ada yang namanya potensial aksi. Ya, itu 3. Kemudian ada lagi generator potensial dan ada istilah impuls tadi yang sering saya sebut. Ya, lanjut. Nah, ini gambar dinding sel. Ya, ini dinding sel. Di luar bermuatan lebih positif daripada di dalam sel. Kenapa? Tadi di luar banyak natrium, di dalam banyak kalium. Ya, ini menyebabkan di luar lebih positif muatan listriknya. Nah, namanya potensial membran istirahat. Ya, potensial membran istirahat. Di dalam lebih negatif. Nah, kalau dihitung-hitung namanya minus 70 milivolt sekitar. Ya. Hitungannya dalam milivolt ya. Nah, yang di tengah ini ketika pintu ion terbuka. Pintu ion terbuka, maka natrium masuk. Natrium banyak yang masuk, sehingga akhirnya di dalam lebih positif daripada di luar sel. Nah, ini namanya peristiwa depolarisasi. Nah, depolarisasi ini menghasilkan yang namanya potensial aksi. Ya, terjadi potensial aksi. Ya. Nanti kita lihat gambarnya, ya, potensial aksi. Nah, kemudian setelah ion natrium masuk, didorong lagi keluar. Sehingga menjadi di luar lebih positif lagi. Nah, jadi peristiwa depolarisasi dan potensial aksi itu nggak lama berlangsung. Tapi ini tidak sekadar begitu, dia menjalar. Ya, ini menjalar. Setelah ada rangsang di satu tempat, menjalar ke tempat berikutnya. Ya. Nah, jadi yang tadinya negatif menghasilkan yang kan ini negatif sebelahnya positif. Nah, nanti terbuka lagi pintu ion yang sebelahnya karena rangsang tadi, ya, rangsangnya menjalar. Yang ketika pintu ionnya terbuka, jadi di dalam lebih negatif lagi, lebih positif lagi. Nah, gitu. Ya. Nah, ya, ya itu. Ya. Jadi menjalar, ya, positifnya berpindah. Nah, tapi yang lama positif yang lama jadi negatif kembali karena ionnya keluar. Tapi di tempat baru ion masuk lagi. Ya. Nah, itu namanya peristiwa penjalaran impuls. Ya, impulsnya menjalar. Nah, bisa nih menjalar sepanjang akson. Ya. Aksonnya panjang, ya, bisa menjalar sepanjang akson. Ya. Itu. Kalau ini kalau ini sel otot sepanjang sel otot, ya begitu. Oke, lanjut. Nah, ini namanya yang saya sebut tadi potensial aksi. Ini gambaran saja ya. Kita nggak temukan ini gambar begini. Nah, hanya gambaran saja. Nah, kalian ada minus 70 milivolt. Nah, ini ketika istirahat, membran istirahat. Ya, tekanan voltasenya ya itu minus 70 milivolt di dalam sel. Dalam sel lebih negatif. Nah, ketika pintu ion terbuka, natrium masuk, maka di dalam menjadi positif. Nah, jadi 30 milivolt. Nah, dari minus 70 menjadi plus 30. Nah, jadi peristiwa ini kita sebut terjadi potensial aksi. Ya, potensial aksi terjadi. Nah, ya. Dan ini suatu gambaran, tapi segera itu, ya, dipompa lagi natriumnya keluar, dia turun lagi. Nah, jadi potensial aksi itu berlangsung sebentar. Dia tuh dalam milidetik, ya, hanya sekitar dalam 1 milidetik. Ya. Nah, 1/1000 detik, ya, cepat sekali. Nah, tapi dipindah, ya, nah, titik berikutnya, ya. Nah, karena berpindah terus, nah ini yang kita sebut dengan penjalaran impuls. Ya. Nah. Oke, lanjut.
Nah, ini gambar lain dari potensial aksi tadi ya. Nah, jadi ada fase naik, ada fase turun. Ya. Jadi naik itu masuk ionnya, turun ketika ionnya natriumnya didorong keluar. Ya. Nah, jadi kembali pada posisi istirahat. Ya, ya lanjut. Nah, kita pelajari neuronnya sekarang. Ya, ada sel saraf. Nah, itu ada soma, dendrit, akson. Ya, ya lanjut. Nah, jadi neuron ini macam-macam bentuknya. Tapi umumnya semua ada aksonnya yang panjang-panjang itu. Ya, kayak benang. Ya, itu namanya akson. Nah, ada kalau di sekitar soma, badan sel, nah itu namanya dendrit. Nah, tapi yang banyak itu akson. Ya. Jadi nanti impuls mendalam sepanjang akson, ya, tapi satu arah. Oke. Ya, ini macam-macam sel, neuron, sel saraf. Ya. Lanjut. Nah, ini salah satu sel, ya, neuron. Ada badan selnya, ya. Ada badan selnya yang ada inti di atas. Kemudian ada di daerah inti ada penjolan-penjolan kecil yang namanya dendrit. Nah, kemudian yang panjang ini akson. Akson, ya. Ini akson, ya. Nah, akson ini panjang, yang tempat menjalarnya impuls. Nah, umumnya ada di adanya yang namanya mielin, diliput oleh mielin. Nah, mielin ini merupakan sel tersendiri, ya, namanya sel Schwann. Dan ini sambung menyambung, ya. Nah, merupakan isolator, ya. Nah, jadi aksonnya diliput oleh mielin. Nah, jadi antara satu sel dan sel Schwann dengan sel Schwann berikutnya ada tempat yang sedikit kosong. Ya. Nah, jadi antara sel-sel tadi ada sedikit kosong. Nah, ini yang kita sebut nodus Ranvier. Nodus Ranvier. Kalau di apa namanya mielinnya sendiri tidak bisa terjadi potensial aksi, tapi di nodus Ranvier terjadi. Ya. Jadi, ya, potensial aksinya terjadinya semua di nodus Ranvier ini. Ya. Nah, jadi loncat-loncat ya. Ya. Nah, dari satu berikutnya jadi loncat-loncat. Nah, bayangkan yang pertama tadi hanya titik demi titik, tidak. Ya, yang positifnya atau potensial aksinya berpindah dari satu titik ke titik berikutnya. Ya. Nah, tapi pada neuron yang bermielin, potensial aksinya hanya pada nodus Ranvier. Nah, akibatnya penjalarannya lebih cepat. Ya. Nah, jadi pada akson yang bermielin, pengantaran impuls lebih cepat. Ya. Dan umumnya saraf-saraf perifer ini mengandung mielin. Ya. Ya. Saraf otak juga umumnya bermielin. Ya. Supaya tidak penjalanan impulsnya cepat dan tidak diintervensi oleh yang lain. Ya. Jadi isolator dan menghasilkan impuls di nodus Ranvier saja. Ya, dan ini menguntungkan karena penjalanan impuls jadi cepat. Ya, bayangkan misalnya telapak kaki ketusuk paku dalam hitungan detik sudah sampai di otak.
Ya. Jadi langsung otak sadar bahwa ada yang nyeri yang disebabkan oleh tusukan paku di telapak kaki. Hanya dalam hitungan detik. Ya. Nah, begitu cepat impuls menjalar. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Penjalaran impulsnya bisa menjalar titik demi titik, bisa meloncat-loncat. Ya, nah, yang meloncat kalau aksonnya bermielin. Dan umumnya ini yang ada dalam tubuh kita. Ya. Nah, kemudian tadi saya singgung juga kalau ada rasa nyeri, ada luka, luka sobek di kulit atau sengaja kita nanam misalnya ya. Nah, itu kan sengaja dibuat luka. Ya. Nah, nyeri itu. Kulit akan nyeri bila kena luka. Ya. Kena yang bikin luka. Nah, nyerinya karena ada rangsang yang diantarkan. Rangsang nyeri yang diantarkan ke otak. Nah, kalau nggak ada rangsang nyeri, nggak ada listrik yang menjalar, otak nggak tahu diapain itu. Ya. Misalnya pada hitam tadi, ya diblokir nyerinya dengan namanya anestesi lokal. Ya, anestesi lokal misalnya disuntik lidokain. Ya. Nah, maka potensial aksi tidak terjadi pada nodus rampir tadi. Ya, misalnya yang loncat-loncat di internal di antara dua sel swan tadi itu tidak terjadi potensial aksi sehingga tidak ada penjalaran impuls karena diblokir oleh zat yang namanya lidokain tadi. Kalau tidak ada impuls menjalar, tidak dirasakan. Otak tidak tahu ya, bahwa itu kulitnya sedang dipotong, dijahit dan sebagainya. Ya. Itu yang disebut dengan peristiwa anestesi lokal. Oke, lanjut. Nah, jadi ada kumpulan akson tadi ya. Jadi kan neuron itu banyak sekali, ya, jutaan, ya, malah ya, miliaran, ya. Nah, itu dia yang sekelompok nanti berkumpul. Jadi membentuk nervus kalau di perifer. Kalau di pusat membentuk yang namanya traktus. Jadi nanti kalian belajar dari anatomi ada traktus, ya, traktus spinothalamikus misalnya. Jadi kumpulan akson yang berasal dari medula spinalis, ya, spino, ke arah talamus, spinothalamikus, ya. Nah, itu contohnya, ya. Ada traktus yang dari medula spinalis ke otak. Nah, atau balik ada lagi yang dari otak ke medula spinalis misalnya, ya. Jadi kumpulan. Jadi yang kumpulan akson yang banyak namanya kalau di otak traktus. Ya, lanjut. Nah, ini yang nervus ini. Kumpulan dari akson-akson. Ya. Nah, ini yang bermielin. Ya, umumnya bermielin. Ya. Nanti dari tempat-tempat yang berdekatan berkumpul, ya, nanti ada salutnya, ada liputannya, ya. Nah, akhirnya membentuk nervus. Nah, kalian nanti kenal ada yang nervus ulnaris, ada nervus ischiadricus dan sebagainya. Ya, itu kalian kenal nanti. Ya, ya lanjut. Nah, kemudian sinap. Nah, jadi akson ini panjangnya terbatas. Padahal tubuh kita sejak dari kepala ke ujung kaki. Ya. Nah, ini ada saraf sambung menyambung.
Ya, itu yang saya sebut tadi. Ya, dari ujung kaki, nah nanti ada saraf menuju ke medula spinalis, di daerah sakral atau daerah lumbal. Ya, nah dari daerah lumbal ini nanti ke atas ada lagi ya, saraf lain, ya, neuron lain. Nah nanti ada lagi lanjutnya menuju ke korteks cerebri misalnya, ya. Nah, jadi ada sinap antara neuron dengan neuron. Antara akson dengan akson ada sinap. Nah, ini ada gambaran tersendiri. Itu ada yang namanya neuron presinap, ya, kalau presinap ada neuron postsinap. Nah, ada yang namanya neurotransmitter, ya. Nah, ada celah sinap. Nah, kemudian di dinding neuron postsinap itu ada reseptor yang menangkap neurotransmitter namanya. Ya. Nah, nanti terjadi peristiwa listrik. Nah, begitu secara sederhananya. Oke, kita lihat. Nah, ini ada neuron ini. Yang merah kayak cacing itu adalah ujung saraf presinap namanya. Jadi ujung-ujung saraf ini ya sebelum sampai ke ujung dia bercabang-cabang. Ya. Nah, jadi akson ini di ujungnya bercabang-cabang, jadi banyak. Ya. Nah, ini terlihat akson yang mau bersinap dengan neuron yang kuning. Nah, ini kebetulan di badan sel. Tapi bisa juga di dendrit, dia nempel. Nah, tempat nempel itu kita sebut dengan sinap. Ya, jadi neuron ini yang merah-merah ini selnya banyak ini dari banyak neuron bersinap dengan satu neuron yang kuning. Nah, jadi satu neuron bisa disinapi, bisa didatangi oleh ratusan neuron sebelumnya. Ya. Jadi pre-sinap itu banyak menuju ke satu sel sinap, namanya sel postsinap. Ya, nah, jadi bisa dibayangkan itu. Ya, satu neuron didatangi, disinapi oleh sekian ratus neuron lain. Ya, ini terjadi di otak ya, dan medula spinalis ya. Nah, terjadi di otak dan medula spinalis, di pusat. Ya. Jadi begitu interkoneksi di dalam otak itu banyak sekali ya, melalui cara begini. Ya, saya lanjutkan. Nah, apa yang terjadi di sinap itu? Lihat gambarnya diperbesar. Nah, yang merah ini neuron presinap. Di ujungnya membesar, ya, menggelembung, ya. Nah, namanya synaptic knob. Nah, di dalamnya ada vesikel. Ya, vesikel itu gelembung-gelembung, gelembung-gelembung kecil, ya. Di dalam gelembung ada neurotransmitter zat kimia, ya. Nah, ini molekul zat kimia namanya neurotransmitter. Nah, ya. Nah, itu jadi di ujung sel ada neurotransmitter yang ada di dalam gelembung-gelembung. Nah, ketika ada rangsang berupa listrik, ya, nah itu lihat listrik datang di ujung, ya, nah, akan melepaskan vesikel neurotransmitter tadi, ya, vesikelnya pecah, dikeluarkanlah neurotransmitter. Nah, kemudian dia akan keluar ke celah sinap. Ya, celah sinap. Nah, di sini tertulis synaptic cleft. Ya, cleft itu celah. Ya. Nah, synaptic cleft ada celah sinap. Nah, itu
Jadi neurotransmitter ada di sana. Nah, kemudian neurotransmitter yang ada di celah sinap ini ditangkap oleh reseptor dari possinap. Ya, ditangkap oleh reseptor sehingga pada sel possinap terjadi potensial aksi lagi, peristiwa depolarisasi dan terjadi listrik lagi. Nah, begitu caranya memindahkan listrik dari neuron pertama ke neuron kedua. Ya. Jadi impuls sekarang sudah sampai di neuron kedua. Ya. Nah, jadi sudah dijalankan. Nah, impuls sudah menjalar dari neuron pertama ke neuron kedua. Nah, ini yang kita sebut dengan peristiwa di sinap. Penjalaran impuls di sinap. Oke, lanjut. Nah, ini ya di otak dan medula spinalis itu ya neurotransmitter ini banyak sekali. Ya. Nah ini ya silakan baca nanti. Ya banyak sekali neurotransmitter yang mengantarkan impuls itu dan punya sifat masing-masing, fungsinya beda-beda. Ya. Nah, ya, jadi sekadar tahu dulu ya supaya nggak pusing. Ya. Sekadar tahu aja, oh banyak ya. Nah, terserah mau baca. Ya. Banyak sekali neurotransmitter. Ya. Nah, jadi nggak kaget nanti ya. Kalau ada yang begini-begini nanti nggak kaget. Oh ya ini neurotransmitter. Nah, ya. Oke. Ya, jadi bisa merangsang dan menghasilkan impuls. Impuls itu namanya neurotransmitter. Ya. Oke, lanjut. Bagian dari sel otot ya nah ya namanya ya nah, jangan lupa lagi ya nggak apa-apa ya ditangkap kemudian maka terjadi listrik di dinding sel otot. Listrik di dinding sel otot ini ya akan menyebabkan terjadi kontraksi otot ya nanti ya nanti ada lagi khusus mempelajari tentang kontraksi otot ya. Sekarang kita pelajari bagaimana listrik menjalar dari saraf ke otot. Oke, lanjut. Sekarang tentang refleks. Ya, refleks ya mungkin sudah sangat sering ya. Nah, kalian mendengar namanya refleks ya. Jadi ini merupakan jawaban terhadap untuk mengadakan penyesuaian terhadap perubahan sekitarnya ini secara umum ya. Kita lihat macam-macam refleks. Buru-buru, gue nggak bisa lewat orang biasanya keluar mau nomornya sekian mobil. Ya. Lanjut. Nah, jadi ada namanya langsung refleks. Ya. Langsung refleks. Lengkung refleks ini mulai dari reseptor. Nah, ya, dari reseptor yang terangsang reseptornya. Nah, kemudian impuls melalui neuron sensorik, neuron aferen. Kemudian masuk ke pusat. Nah, dari pusat ke neuron aferen, baru ke efektor. Nah, misalnya efektornya otot, ya, reseptornya macam-macam yang lain atau di kulit, reseptor nyeri di kulit. Nah, tapi efektornya otot misalnya, ya. Nah,
Kita lihat gambar. Nah, ini ya. Nah, ini yang kita sebut dengan stress reflex, refleks regang. Ya, refleks regang ini salah satu bentuk refleks. Ya. Nah, jadi ini ada reseptor. Nah, namanya neuromuscular spindle atau muscle spindle. Ya. Nah, itu kalau teregang itu akan menghasilkan listrik. Listriknya dikirim melalui saraf aferen masuk ke medula spinalis, langsung bersinap dengan neuron motorik, maka terjadilah kontraksi pada otot yang bersangkutan. Itu namanya refleks regang. Nah, impuls terjadi karena regangan pada tendon misalnya. Ya. Nah, ini contoh. Ya. Jadi ada reseptor saraf aferen, nah, masuk ke bersinap masuk ke eferen, nah terus terjadi apa namanya efektor, ya, efektornya otot. Ya. Nah, lanjut. Nah, apa manfaat kita mempelajari refleks? Ya. Nah, mempelajari pengaturan fungsi organ. Ya, organ tubuh ya, karena sebagian besar fungsi organ ini berdasarkan refleks, ya, sebagian besar. Ya. Membantu menegakkan diagnosis bila refleksnya berubah, bisa menjadi lebih kuat, bisa hilang refleksnya. Nah, itu memberikan bantuan diagnosis, menegakkan diagnosis. Nah, kedua juga membantu menetapkan beban, ya, lokasi gangguan, ya. Nah, lokasi gangguan di mana yang terganggu, ya, di saraf perifer kah atau di pusat kah? Nah, oke, lanjut. Nah, mengenai refleks ini banyak sekali pembagian penamaannya, ya, penamaannya. Nah, jadi ada penamaan berdasarkan letak reseptor, yang bisa berdasarkan surat saraf pusat yang terlibat, bisa berdasarkan apakah ini bawaan atau didapat, nah, atau bisa juga berdasarkan jumlah neuron yang dilalui. Ya. Oke, lanjut. Nah, kalau berdasarkan letak reseptor, ada yang namanya refleks eksteroseptif. Nah, ada refleks viseroseptif. Ada refleks proprioseptif. Nah, ya. Apa tujuannya? Supaya kalian nanti kalau ada membaca yang begini-gini udah ngerti. Ya. So, dalam tulisan ilmiah model-model. Jadi kita harus tahu semua. Ya. Nah, gitu. Ini berdasarkan letak reseptor. Nah, refleks proprioseptif. Macam-macam. Ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian bagian susunan saraf pusat yang terlibat. Refleks spinal, refleks bulbar, refleks kortikal. Ya. Jadi kalau pusatnya di korteks cerebri, maka namanya refleks kortikal. Pusatnya di medula spinalis, nah hanya refleks spinal. Nah, yang gitu juga yang lain. Ya, lanjut. Nah, ciri jawaban. Ya. Apakah refleks motor, refleks sekretorik, refleks vasomotor? Nah, ya. Kalau refleks motor misalnya otot rangkanya kontraksi misalnya. Ya. Atau relaksasi bisa juga refleks motor. Refleks sekretorik, kelenjar, ya, kelenjar liur misalnya, ya. Nah, sekretorik, ya. Kelenjar liur. Nah,
lihat orang makan bakso, kelenjar liurnya banyak, nah, dihasilkan, ya, refleks sekretorik, refleks vasomotorik, ya. Terjadi vasodilatasi, vasokonstriksi, dan sebagainya. Ya, lanjut. Kemudian jumlah neuron yang terlibat, ada refleks monosinap, ada yang polisinap. Jadi satu-satunya yang sinapnya satu yaitu refleks regam. Yang lainnya semua polisinap. Ya, sinapnya lebih dari satu. Ya, lihat gambar. Ya. Sebentar, tahan sebentar ya. Ya, kita lanjutkan. Nah. Lanjut. Silakan lanjut. Nah, jadi refleksnya kembali nih. Ini ada refleks somatik, ada refleks otonom nih, ya. Jadi kalau yang dari aferennya menuju ke refleks yang menghasilkan saraf otonom, merangsang saraf otonom, namanya rangsang refleks otonom. Kalau dia menuju ke saraf ke somatik, ya namanya refleks somatik. Ya. Kalau bisa maju. Tungguin aja ya. Oke, lanjut. Ya, jadi ada refleks somatik, misalnya refleks regang, refleks otonom, misalnya tadi refleks air liur, sekresi air liur. Ya. Nah, dan ini banyak sekali ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari refleks ini sangat berperan. Ya. Yuk. Nah, berdasarkan bawaan atau didapat refleks, ada yang namanya refleks tak bersyarat, ada refleks bersyarat. Ya. Yang nggak bersyarat ini sejak lahir, misalnya ada refleks mengisap. Nah, kalau refleks bersyarat itu refleks percobaan dari Pavlov. Ya. Nah, ada anjing dikasih minum makan, tapi sebelum dikasih makan diberi bel dulu. Setiap kali mau kasih makan diberi bel. Nah, sehingga lama-lama anjing ini akan terkondisi bahwa bel itu menentukan dia mendapat makan. Satu saat dikasih bel, nggak dikasih makan. Ternyata liur lambungnya tetap meningkat. Nah, jadi sudah menjadi refleks bersyarat. Ya. Jadi tanpa makanan, dengan bel saja, ternyata liur lambungnya banyak dihasilkan. Nah, tapi kalau ini diulang-ulang, lama-lama tidak dipercaya lagi, ya kembali seperti awal. Ya. Lanjut.
Nah, kemudian manifestasi refleks bisa terjadi peningkatan kegiatan, bisa penurunan kegiatan. Bisa terjadi pada otot, misalnya bisa terjadi kontraksi otot, bisa relaksasi otot. Pada kelenjar bisa sekresi meningkat, bisa sekresi menurun. Nah, ya, bisa saja orang karena ketakutan sekresi liurnya terhenti, mulutnya kering, ya. Nah, ya, pembuluh darah bisa vasokonstriksi, bisa vasodilatasi. Ya, lanjut. Nah, kemudian refleks motorik ada yang namanya withdrawal reflex, ada stress reflex, ada cross extensor reflex. Ya, kita lihat gambarnya. Nah, ini kalau kita ini yang di atas, ya, itu tangan kena air panas, kena cangkir panas, menarik, ya, menarik tangannya ketarik, nah, itu namanya withdrawal reflex. Ya. Nah, lanjut. Nah, ini ketika berjalan, ya, kalau ada fleksornya kontraksi, maka ekstensornya relaksasi. Ekstensor kontraksi, fleksor relaksasi, begitu. Dan kemudian terjadi pada tungkai sebelahnya namanya cross extensor reflex. Terjadi yang terbalik, ya. Nah, jadi sehingga orang bisa berjalan dengan normal. Ya, lanjut. Ya, ya, inilah, ya. Nah. Oh, nah ya, ini refleks regang, ya contohnya, ya, refleks lutut, tricep. Nah, ini yang banyak kalian pelajari, lakukan nanti ketika memeriksa pasien, ya. Ini refleks regang ini selalu, ya, selalu disertakan. Ya, ya. Jadi tendonnya diketuk, terjadi rangsang karena pemendekan mendadak, peregangan mendadak, ya. Nah, maka reseptor ada muscle spindalnya itu menghasilkan listrik. Nah, itu tadi, ya, terjadi refleks kontraksi otot yang bersangkutan, ya. Namanya refleks regang. Ya, ada bagian otot yang teregang sehingga reseptornya terangsang. Ya, lanjut. Nah, kemudian ada istilah gamma motor system. Nah, ini satu sistem untuk menghindarkan refleks regang berulang. Jadi sekali ketok hanya satu kali kontraksi. Jangan sampai berulang-ulang. Nah, kalau sampai berulang-ulang itu ada gangguan pada neuron motor gamanya. Ya, jadi kalau sekali kontraksi berulang-ulang itu ada yang masalah. Ya. Normalnya hanya sekali. Karena ada sistem motor gamma tadi. Ya, kita lihat gambarnya. Ya, ada neuron kedua yang menyebabkan impuls ini hilang. Ya, ya, gambar. Nah, ini kedua, ya, ada yang untuk refleks regang, ada yang satu lagi untuk gamanya untuk menghilangkan supaya yang kedua tidak terjadi, tidak ada rangsang berulang pada masa spindalnya. Ya, itu neuron motor gamma. Ya.
Kemudian ada sikap dan keseimbangan tubuh. Ini sebaiknya kalian pelajari saja, ya, karena ini cukup kompleks, ya, yang menyebabkan kita bisa berdiri tegak, bisa jalan tegak, ya, bisa menggerakkan bola mata, ya, persepsi, ya, gerakan kemana kita menyadari, ya, gerakan tubuh kita sadari. Nah, ya, ini tentang sikap dan keseimbangan, ya. Ini saya tonjolkan sebagai ilustrasi saja, ya, supaya nah itu ini juga, ya, supaya tidak ya, sebenarnya belum untuk bahasa ini, ya, tapi nggak apa-apa, dan minimal kalian tahu ada loh masalah, ya, ada loh di sini. Kenapa orang bisa berdiri tegak, mengapa orang bisa berjalan dengan baik, kenapa bisa terganggu? Nah, karena banyak, ya, elemen-elemen dalam tubuh kita, dalam saraf otak kita yang ya, ya, sebenarnya aja, ya, lewat, lanjut. Nah, ini juga demikian, ya. Nah, misalnya ada yang bernama kucing, ya, gendong, angkat tinggi-tinggi, kita jatuhkan anjing kucingnya. Kucing akan jatuh dengan kaki empat kaki ke lantai. Ya, walaupun kita bikin kakinya di atas, kita turunkan, kita lepaskan, kita jatuhkan, kucing yang jatuh dengan keempat kakinya. Ya, ini peristiwa-peristiwa yang terjadi karena ada berbagai refleksi di dalam tubuh kita. Nah, ini banyak macam refleksnya. Silakan pelajari, ya, yang mau mempelajarinya silakan, ya. Ya, ini untuk pengetahuan dulu, ya. Oke, lanjut. Nah, motorik, ya. Nah, dari motorik primer, nah, kemudian ada korteks premotor dan korteks suplemen. Ya. Ini tempat pusat, ya, pengendalian dari gerakan, ya, motorik. Ya. Nah, ada yang namanya homunculus motorik. Nah, jadi ada gambar seperti manusia, tapi aneh, ya. Tangannya besar, mukanya besar, ya. Sedangkan kakinya kecil. Nah, ini sesuai dengan luas daerah yang banyak neuron, ya, pusat neuronnya, ya, neuron di pusat. Ya. Coba lanjut. Nah, ya, ini untuk daerah motorik dan sensorik. Nah, lihat, daerah tangan dan muka itu luas sekali, ya. Karena apa? Karena neuronnya banyak. Ini pusat, ini di pusat motorika atau pusat sensorik. Neuronnya banyak, jadi yang menerimanya banyak. Nah, kalau di kaki, di tungkai itu sedikit, ya. Nah, jadi untuk menggerakkan kaki nggak perlu banyak neuron, tapi untuk menggerakkan jari tangan perlu banyak neuron. Untuk bicara banyak neuron motorik yang terlibat. Ya. Itu juga sensorik. Kalau daerahnya jari tangan lebih sensitif daripada jari kaki, ya. Nah, muka lebih sensitif daripada apa namanya, dengkul misalnya, ya. Nah, karena apa? Karena reseptornya di pusat itu banyak, ya, atau pusat tempat merasakan, ya. Nah, itu luas, ya. Kalau motorik pusat pengendaliannya luas, ya. Nah, gitu, ya. Itu hubungannya bahwa untuk kita bisa menulis dengan jari tangan, tapi nggak bisa menulis dengan jari kaki, ya.
Dan apa? Pengendaliannya berbeda. Pusatnya di otak berbeda. Ya. Nah, kita kelilipan rasanya sebesar batu ya, nah, padahal pasir halus. Nah, sedangkan di kaki nggak berasa, ya. Kalau kena di kaki nggak berasa, kena di mata sakit sekali, ya. Nah, gitu kira-kira, ya. Baik sensorik, baik motorik. Ya, lanjut. Nah, ya, sudah. Yang tadi sudah tercover. Lanjut. Nah, untuk juga pola gerakan, ya. Nah, pola gerakan itu ada memorinya, ya. Nah, memori. Nah, ada yang memori itu ada yang di otak, ada yang di medula spinalis, ya. Lanjut. Nah, gerakan itu ada yang sederhana, ada yang kompleks, ya. Gerakan sederhana ini misalnya kita berjalan, ini sejak bayi kita udah belajar jalan. Nah, jadi ada pola gerakan itu berupa memori, ya. Nah, yang cukup disimpan di medula spinalis. Tapi untuk menjadi juara bulu tangkis perlu latihan yang luar biasa, ya. Nah, apalagi juara dunia, ya. 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 Ya, jadi sedangkan gerakan yang kompleks perlu memori yang banyak. Nah, itu adanya di otak, ya. Nah, gitu. Oke, lanjut. Nah, ya, ini gerakan yang sederhana saja. Nah, tetap dari korteks cerebri, ya. Nah, ya, bagaimana talamus, nukleus basal dan korteks mengontrol gerakan, ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana peranan dari cerebellum, ya. Nah, bagaimana peran cerebellum, ya. Jadi cerebellum itu sangat berperan juga dalam mengatur gerakan dan keseimbangan. Ya, lanjut. Nah, jadi kembali kita ke neuron motor. Tadi ada neuron motor alfa, tadi udah ya, lower motor neuron, upper motor neuron, ya. Tadi kita udah bahas, ya. Kita ulang sedikit. Lanjut. Nah, kemudian ada jaras motorik itu tractus piramidalis dan extra piramidalis. Ya, nanti kalian akan kenal di klinik nanti. Ya. Lanjut. Nah, piramidalis ini ada dua, corticobulbar dan corticospinal lateral. Ini otot-otot yang presisi tinggi, otot-otot distal, otot bola mata, otot bicara, otot jari tangan. Ini tractus piramidalis yang mengendalikan. Lanjut. Sedangkan ekstra piramidalis ini otot-otot kuat, otot-otot penyangga badan, otot-otot tungkai, otot-otot badan, ya. Nah, dia nggak perlu macam-macam, ya. Yang penting kuat, ya. Nah, oke. Jadi pengendaliannya beda, ya. Yang piramidalis dan ekstra piramidalis, ya. Lanjut. Nah, ini ada macam-macam traktus tadi. Nah, tadi lower motor neuron atau neuron motor alpha, ya. Neuron yang langsung mensarafi otot, ya. Nah, kalau ini rusak, terjadi yang namanya lumpuh layu. Lumpuh layu. Namanya flaccid. Ya. Kalau neuronnya rusak. Jadi tidak ada sama sekali yang merangsang ototnya. Kalau neuronnya rusak. Nah, ini kelumpuhannya namanya kelumpuhan lower motor neuron. Ya.
neuron alfa rusak, neuron motor alfa rusak, ya. Nah, ini contohnya pada penyakit polio. Ya. Penyakit polio itu, ya, neuron motor alfa yang kena, ya, yang diserang oleh virus, hingga lumpuh layu. Ya. Nah, lanjut. Nah, ini upper motor neuron, lower motor neuron, ya. Nah, ini gambar lower motor neuron yang bawah, yang langsung ke otot, ya. Nah, yang atasnya semuanya upper motor neuron. Nah, nanti akan beda kalau rusak di atas, memang rusak di bawah. Ya, rusak di atas misalnya pada stroke, keadaan stroke, ya, rusak pusat motorik, nah, maka otot akan lumpuh. Tapi beda lumpuhnya dengan lumpuh polio. Ya, lanjut. Ya, jadi lumpuhnya lumpuh kaku. Ya, lumpuh kaku kenapa? Karena yang lingkar refleks, lengkung refleksnya masih bagus. Ya, lengkung refleks masuk. Jadi kalau diperiksa refleks regang itu masih positif. Ya, malah kuat, lebih tinggi, meningkat. Ya. Nah, cuma nggak bisa dikendalikan dari otak, ya, dari atas, gitu. Ya, oke, lanjut. Jadi sensorik, somatosensorik, dan spesial sensis, ya, itu sensorik, ya. Oke, lanjut. Nah, sensorik itu rasa laba, tekan, suhu, nyeri, propriosepsi. Oke, lanjut. Oke. Nah, spesial sensis, penglihatan, pendengaran, penghidup, pengecap. Itu sekarang tahu, ya, kita nggak bahas hari ini. Nah, lanjut. Nah, ini propriosepsi, ya. Ada dalam telinga, di sendi, ligamen, otot, tendon. Nah, itu namanya rangsangan sensasi propriosepsi. Ya. 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 Nah, ini rangsang propriosepsi ini penting dalam koordinasi gerakan untuk meningkat gradasi kontraksi otot dan pertahankan keseimbangan. Ya. Ya, ini ada tadi masuk, ini saraf masuk dari perifer ke pusat. Nah, ini termasuk propriosepsi masuk dari sini. Ya, lanjut. Nah, sistem saraf otonom. Ya, lanjut. Ada simpatis dan parasimpatis. Nah, tadi ada preganglion dan postganglionnya, tadi udah dibahas. Nah, ini lagi kita lihatkan, autonom itu terangsang cornulateralis, ya, pusatnya. Lanjut. Nah, ini lihat. Yang autonom simpatis itu daerah tengah nih, ya, thoracolumbar. Nah, itu ganglionnya banyak berderet sepanjang kiri kanan vertebra. Nah, nanti, ya, ada dia kumpul dulu, namanya ada celiac ganglion dan sebagainya. Nah, nanti menuju ke berbagai organ, ya. Nah, ini organ-organnya dari atas sampai ke bawah, lihat. Itu semua kena melalui saraf simpatis. Nah, ya. Nah, jadi biar semuanya itu ada saraf simpatisnya.
Nah, kemudian saraf parasimpatis namanya thoracolumbar, ada daerah toraka, craniosacral, ya, daerah batang otak dan sakrum. Nah, itu lihat, ya, macam-macam. Yang terbanyak itu namanya nervus vagus, ya, mensarafi macam-macam. Nah, itu untuk lawannya simpatis, untuk parasimpatis. Jadi umumnya organ-organ itu ada saraf simpatisnya, ada saraf parasimpatisnya. Umumnya parasimpatis itu untuk ketenangan, ya. Nah, sedangkan simpatis untuk aktifan. Ya, lanjut. Nah, ini fungsi talamus terhadap simpatis dan parasimpatis. Ya, lanjut. Nah, jadi saraf otonom tadi, ya, ulang. Ya. Jadi aktivitas tinggi menyebabkan tonus simpatis meningkat. Waktu istirahat, tonus parasimpatis yang dominan. Ya. Nah, jadi tadi ada refleks refleks otonom, ya. Penting untuk homeostasis, terutama itu parasimpatisnya, ya. Oke. Nah, ini hubungan antara hipotalamus terhadap otonom, endokrin, dan behavior, tingkah laku manusia. Ya, bagaimana rangsang dari hipotalamus menyebabkan bermacam rangsang pada ketiga tempat ini. Ya. Nah, ini pusat yang di mana letak hipotalamus dan sebagainya, nah, bisa dilihat di sini. Ya. Nah, ini saraf yang kiri, ini saraf somatik, ya, somatik. Nah, ini yang kedua yang biru parasimpatis, yang berikutnya simpatis, yang sebelah kanan ini namanya yang melalui itu simpatis tapi menuju ke medula adrenal. Nah, medula adrenal ini juga menghasilkan saraf yang dihasilkan neurotransmitter berupa adrenalin dan noradrenalin yang umumnya dihasilkan oleh saraf simpatis. Ya, tapi dia berbentuk kelenjar yang disalurkan melalui saraf. Nah, jadi kita golongkan neurohormon. Ya, lanjut. Nah, ya, jadi yang simpatis untuk respon terhadap stres, ya, ada istilah fight or flight, ya, kalau sanggup lawan, kalau nggak sanggup lari. Ya. Parasimpatis untuk homeostasis. Ya, lanjut. Nah, ini hubungan hipotalamus, ya, tadi ada dalam medula menghasilkan epinefrin dan norepinefrin, sedangkan ke korteks adrenal menghasilkan kortisol. Ya, lanjut. Ini, ya. Nanti akhirnya menuju ke reseptor, ya, reseptor simpatik namanya. Ya. Oke, lanjut. Ya, ini gambar yang tadi diulang lagi. Ya, ya, lanjut. Nah, ini tadi udah disebut. Ya, lanjut. Nah, ini ada reseptor adrenergic, itu macam-macam, ada alfa, alfa 1, alfa 2, beta, beta 1, beta 2. Nah, ini itu tempat dan organ yang berbeda. Ya. Nah, misalnya saluran nafas itu beta 2-nya yang berperan. Ya, beta 2 agonis. Nah, jadi kalau diberi rangsang beta 2, saluran nafasnya jadi longgar. Nah, ya. Sedangkan beta 1 untuk merangsang kontraksi jantung, meningkatkan frekuensi jantung misalnya.
Nah, jadi dengan bedanya reseptornya, nanti orang mencari obat-obat yang sesuai untuk gangguan-gangguan pada paru, pada jantung, pada tempat-tempat lain, pada saluran cerna. Nah, berdasarkan pelajaran atau mempelajari reseptor-reseptor yang berbeda. Ya, reseptor adrenergik bisa dirangsang, bisa dihambat. Ya, kalau dihambat misalnya namanya blocker. Kalau dirangsang namanya ya perangsang. Ya, nah, ada blocker, ada perangsang. Ya, lanjut. Ya, tadi ya sudah saya sebutkan. Langsung lanjut. Nah, ini ya banyak sekali saya contohkan organ-organ dengan rangsang parasimpatis dan simpatis. Ya, lanjut. Terus sekian banyak ya, lanjut ya. Bagaimana kalau rangsang parasimpatis terhadap organ-organ ini? Ya, nah silakan kalian semua pelajari ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Terus ya, lanjut. Ya, nanti pelajari dengan tenang. Lanjut. Ya, ini diulang lagi, enggak apa-apa. Ya, lanjut. Ya, ini ya kolumbal dan kraniosakral tadi ya. Ini pengulangan, ya. Lanjut. Nah, ini katekolamin tadi itu adrenalin dan noradrenalin ini kita golongkan namanya katekolamin. Ini sama ya. Nah, tergantung reseptornya alfa, beta, 1, 2 ya. Nah, itu akan meningkatkan atau menghambat macam-macam fungsi. Ya, lanjut. Ya, kita lihat pelajari dengan tenang ya. Ya, sudah ini tadi kita sudah bahas. Ya. Nah, jadi ada namanya ya, ini untuk obat-obat ya, ada obat parasimpatomimetik, ada parasimpatolitik. Berdasarkan orang mempelajari sifat dari parasimpatis. Nah, sama halnya dengan simpatis tadi. Itu efek pelajaran antara lain untuk obat-obatan. Ya, lanjut. Ya, itulah pembahasan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, karena waktu sudah habis, tidak perlu ada